Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen ketika Himawari bertemu dengan kakak kandungnya. Hima masih terpengaruh oleh Zeno sehingga ingatannya masih menganggap bahwa Kawaki adalah kakak kandungnya. Lalu kemudian, adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang Eida yang didatangi oleh Shinju Botol atau Botak Tolol. Shinju itu telah bertemu dengan Eida dan Daimon sebelumnya, akan tetapi Shinju Botol melarikan diri dan menyusun kembali energinya. Tapi sekarang, dia berhasil menemukan Eida tanpa dijaga oleh Daimon sang bocil kematian. Eida seketika berkata, "Kau datang lagi dan biar ku tebak, kau menjadikanku sebagai targetmu. Aku tak tahu siapa sebenarnya dirimu yang telah kau cloning. Namun yang pasti, kau takkan bisa memangsaku karena aku takkan diam lagi." Shinju Botol lalu berkata, "Denganmu di sini seorang diri, itu sudah cukup untuk mengambilmu Eida." Nah, Eida merasa kesal bahwa dalam momen itu, Amado malah pergi meninggalkan dirinya. Alhasil, Eida harus berhadapan seorang diri melawan Shinju Bak, dan berharap adiknya muncul di tempatnya. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Shinju Hidari, yang tiba-tiba diserang oleh Mitsuki. Mitsuki berkata, rinnegan mereka saling terhubung seperti sebuah kamera Boruto. Ketika kamera lain dipasang di tempat berbeda, itu akan tetap saling terhubung dengan kamera lainnya. Meskipun kau menyerang titik butanya, fakta bahwa penglihatan mereka luas. Boruto kemudian berkata, aku sedang memikirkan sebuah rencana, agar bisa menyingkirkan salah satu dari mereka. Jura dari atas sana kemudian berkata, teruslah berusaha Boruto, tapi jangan kau pikir, kami bisa dikalahkan dengan mudah. Harusnya, kalian semua merasa takut pada kami, yang akan menguasai semuanya dan mengambil kembali cakra kami. Ketika perubahan terakhir itu tercapai, maka dunia ini bukan lagi milik manusia seperti kalian, ataupun milik bangsa Otsutsuki. Kami akan berusaha untuk tidak lagi dikendalikan atau dijadikan alat bagi Otsutsuki. Sehingga Kawaki maupun Boruto adalah aset berharga yang akan kami makan. Namun sebelum kalian berdua, kami akan terus berusaha mengambil target kami dulu. Boruto seketika bergerak dengan langsung mengeluarkan Rasendan miliknya. Jura dan Hidari kemudian menghindar dengan cara berpindah-pindah. Boruto lalu mengarah ke Hidari dan berusaha untuk langsung menebas Shinju itu. Akan tetapi, sulit untuk menjangkau Hidari karena lagi-lagi, Hidari menghindar menggunakan limiternya. Kemudian melihat itu, Kawaki juga ikut bergerak dan mengincar Shinju Jura. Dia lalu terbang ke arah Jura, dan mengarahkan lengan karmanya ke Jura. Sambil melakukan itu Kawaki berkata, kau takkan pernah kembali ke sana sialan. Nah, maksud Kawaki adalah, Jura takkan bisa kembali ke dimensi Daikokuten lagi karena titik koordinatnya telah diubah oleh Kawaki sendiri. Tapi, kita masih belum tahu karena bisa jadi, Jura masih bisa masuk ke sana, karena mereka memiliki kekuatan yang hampir sama. Kawaki lalu meneruskan pukulannya dengan cepat, yang membuat Jura menangkisnya sambil menangkap lengan Kawaki. Jura tak berhindar dengan limiter, dan dia malah menahan Kawaki sambil mengatakan sesuatu. Jura berkata, kau bahkan tak tahu tentang siapa orang yang telah ku-cloning Kawaki. Kawaki sontak terkejut mendengar itu, dan Jura langsung menghantam Kawaki ke tanah. Kawaki terhempas kuat ke bawah, yang membuat mereka semua terkejut melihat momen itu. Nah, di sini, Jura sebenarnya bisa saja melahap Kawaki lebih dulu jika dia mau. Akan tetapi, Jura tak mau membunuh Kawaki ataupun langsung memakannya. Alasannya cuma satu, karena Jura masih mengincar Naruto dulu. Kawaki adalah kunci bagi Jura untuk bisa masuk ke dimensi Daikokuten dan bertemu Naruto lagi. Maka oleh karena itu, Jura sekarang hanya akan memaksa Kawaki untuk menyerah dan memanfaatkan itu untuk masuk ke dimensi Daikokuten lagi. Kemudian melihat itu, Himawari coba membantu Kawaki yang dianggapnya sebagai kakak. Hima mengaktifkan Byakuganya sambil melemparkan beberapa shuriken ke arah Jura sebagai pengalihan. Jura hanya tersenyum melihat datangnya Hima sambil bersiap melakukan sesuatu kepadanya. Akan tetapi, Boruto yang ada di bawah, tentu melihat tindakan adiknya tersebut. Sehingga Boruto langsung bergerak cepat, dengan melemparkan pedangnya ke arah Hima. Ketika pedang itu tepat berada di belakang Hima, Boruto mengaktifkan Hiraishin lalu berpindah ke pedang tadi. Boruto langsung menangkap adiknya itu, dan berpindah kembali menggunakan Hiraishin. Hima dan Boruto, sampai di sebelah Koji lalu Boruto berkata, aku tahu kau akan membantu kakakmu. Akan tetapi, itu tindakan yang tidak terarah secara jelas. Kau bisa terluka, dengan mencoba menyerang secara terbuka seperti tadi. Kau akan di bawah pengawasanku, dan jangan menyerang secara tiba-tiba. Aku yang akan membantu kakakmu dan sekarang, kau tunggulah di sini.
Nah, Boruto terpaksa masih bersikap seolah-olah menjadi Kawaki di mata sang adik kecilnya tersebut. Karena keadaan yang masih tegang dan saling serang, Boruto belum bisa menjelaskan kebenarannya kepada Hima. Kemudian, Boruto bergerak dan menuju ke arah Kawaki sambil menyuruhnya untuk berdiri. Boruto mengejek Kawaki dengan berkata, "Apa kau hanya bisa selalu seperti itu, Kawaki? Kau selalu saja ceroboh, dan tak berpikir panjang ketika mencoba menyerang lawanmu. Kau harus fokus dan jangan sampai salah satu di antara kita menjadi korban dari para Shinju itu." Kawaki malah marah dengan berkata, "Hentikan perintahmu kepadaku, sialan. Kau tidak pantas menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang ingin kulakukan." Boruto berkata lagi, "Jika demikian, kau hanya akan membahayakan dirimu dan juga orang lain. Shinju memiliki Rinnegan, limiter seperti kode, dan juga tubuh yang dapat beregenerasi. Jangan lupakan semua itu, Kawaki, dan jangan anggap enteng siapapun yang mencoba bertarung denganmu. Aku hanya ingin bahwa kita berdua bisa menyelamatkan semuanya serta dapat bertahan, agar nanti kita bisa menyelesaikan urusan kita berdua." Kawaki seketika melihat ke arah Boruto dengan ekspresi serius, dan menerima apa yang Boruto katakan. Kemudian, adegan berpindah kepada Shikamaru, yang memerintahkan Konohamaru untuk pergi ke tempat Kawaki dan lainnya. Shikamaru sebelumnya menyampaikan ke dia, tentang kekhawatiran mereka atas hilangnya cakra tim Shikadai. Tapi, Shikamaru kemudian langsung menyuruh mereka untuk membantu yang lain. Konohamaru pun pergi sambil mengajak tim Shikadai, dan muncul juga di tempat Kawaki berada. Sesampainya mereka di sana, tiba-tiba adegan memperlihatkan Shinju Jura memanggil beberapa pasukan Sumeaka. Dia ingin mengalihkan para shinobi lain dengan cara memanggil kembali para Sumeaka. Sumeaka bermunculan dengan begitu banyak, yang membuat Sarada dan lainnya terlihat begitu khawatir. Tiba-tiba saja, Sumeaka langsung melancarkan serangannya dengan menyerang para Anbu terlebih dulu. Mereka menyerang dengan cepat secara fisik, yang membuat Anbu kerepotan menahannya. Karena ketika Anbu mencoba menangkis pukulan Sumeaka, tubuh mereka justru diikat menggunakan akar-akar pohon. Sehingga, beberapa Anbu hampir saja digigit lalu diserap oleh Sumeaka tersebut. Sementara Shinju Hidari bergerak dengan langsung menyerang beberapa shinobi Konoha juga. Polisi-polisi Konoha yang ikut membantu, berubah menjadi korban dari keganasan Shinju Hidari. Namun saat dia mencoba menyerang Sarada, tiba-tiba Sarada mengaktifkan Mangekyo-nya, dan membuat Hidari tak bergerak. Admin berpendapat bahwa mata Mangekyo Sarada pasti sedikit mewarisi kekuatan genjutsu dari Itachi. Dan pastinya semua klan Uchiha memiliki teknik genjutsu atau ilusi dari mata mereka. Akan tetapi, Hidari memiliki mata Rinnegan dan kemudian, dia bisa dengan mudah terbebaskan dari genjutsu tersebut. Karena bisa dibilang, level genjutsu Sarada masih lemah dan mungkin nanti akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Sarada lalu melemparkannya beberapa shuriken, sambil mengeluarkan katon atau elemen api. Jura langsung menyerap itu, menggunakan kekuatan dari mata Rinnegan-nya. Sarada kemudian berlari, dan mengajak Hidari untuk beradu taijutsu. Hidari pun meladeni Sarada, dan mereka saling jual beli serangan. Gaya bertarung dari Hidari, benar-benar mirip seperti Sasuke yang kemudian, membuat Sarada kembali merasa berlatih dengan ayahnya. Namun Boruto yang melihat dia seperti itu, datang membantu Sarada sambil berkata, "Dia bukan ayahmu Sarada. Tetap fokus untuk melawannya, karena hanya itu cara untuk menyelamatkan ayahmu." Sarada kemudian tersadarkan, dan dia langsung mencoba memukul Hidari sekeras-kerasnya. Akan tetapi, Hidari kemudian berpindah menggunakan limiternya, yang membuat pukulan Sarada meleset ke tanah. Tanah di situ kemudian hancur berantakan, setelah terkena pukulan dari Sarada. Sementara itu, Boruto tiba-tiba diserang oleh Matsuri dari belakang, menggunakan elemen tanah miliknya. Momen ini, sama seperti ketika dia dikurung oleh Matsuri, ketika masih berada di markas Ishiki. Diketahui bahwa tanah yang menangkap Boruto, benar-benar begitu kuat dan sulit untuk dihancurkan. Boruto ingin mengaktifkan Hiraishin akan tetapi, cakranya telah menipis karena beberapa kali menggunakan itu. Sarada langsung bergerak menolongnya namun, dia dihalangi oleh Hidari. Koji juga ikut membantu Boruto, dengan langsung menyerang tanah itu, agar dapat membebaskan Boruto. Tapi, usahanya gagal karena Sumeaka masih mengejarnya juga. Pada akhirnya, adegan memperlihatkan seorang Momo-chan, yang tertawa melihat keadaan Boruto seperti itu. Diketahui, Momo membujuk Boruto untuk mengaktifkan karma agar terlepas dari itu. Boruto yang awalnya tak mau menggunakannya, terpaksa kembali harus menggunakan karma Momoshiki. Dia mengaktifkan karma, dan tiba-tiba tanah tersebut menjadi cair karena berhasil dinetralkan oleh karmanya.
Boruto kemudian terbang ke arah Matsuri, sambil mencoba menebas pinggang Matsuri. Akan tetapi, Matsuri masuk ke dalam limiternya, dan tebasan Boruto hanya menggores lengan Matsuri. Dan setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.